Oke, dalam video ini kita akan melihat beberapa alat laboratorium, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang mikroskop pertama kali ya. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran di channel Secret of the Universe. Kali ini kita akan membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk mengamati fenomena-fenomena alam, terutama di bidang biologi. Dan alat-alat yang ada di lab itu ada banyak sekali, tetapi saat ini saya akan memperkenalkan beberapa yang sering kita jumpai pada saat kita melaksanakan praktikum di lab, terutama untuk pelajaran atau pada bidang biologi. Yang pertama itu ada disebut dengan gelas ukur, ya, gelas panjang yang ada skala-skalanya. Kemudian ada gelas kimia, ya, beker gelas juga, ada gelas kimia. Kemudian ada tabung reaksi, jadi untuk mencampur zat kimia atau sampel yang kita akan teliti nanti akan dicampur di sini. Kemudian ada balok kaca, ya, ada termometer, ada loupe atau kaca pembesar atau suryakanta, kemudian ada prisma segitiga, dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari, akan kita amati, kita temukan kalau kita bekerja di lab. Nah, tapi untuk saat ini saya akan memperkenalkan lebih jauh tentang mikroskop, ya. Ini adalah mikroskop binokuler namanya, yang menggunakan cahaya, ya. Ini menggunakan cahaya listrik. Nah, jadi cara memegang mikroskop itu seperti ini, yang sebelah kanan ditahan di bawahnya. Nah, di sini ada bagian-bagian mikroskop. Ini adalah lensa okuler, kemudian ini ada lensa objektif, ya. Lensa objektif itu ada beberapa macam tergantung pembesarannya. Kemudian di sini ada lensa okuler juga bisa diganti-ganti, ya, berapa pembesarannya. Jadi pembesaran mikroskop ini nanti tergantung dari kombinasi lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian ini ada tempat preparat namanya, tempat untuk menempatkan sampel, ya. Dan ini bisa ditegakkan, bisa dimiringkan tergantung sudut kita mengamatinya. Kemudian di sini ada yang mengatur preparat atau benda yang diamati. Ini yang makro, yang bergerak cepat. Kemudian yang satunya yang bergerak lambat atau mikrometer. Ini makro. Selanjutnya di sini ada yang untuk maju mundurkan benda itu, ya. Ini maju mundur, sedangkan yang ini samping. Ini untuk menggunakan cahaya dan langsung diamati menggunakan mata. Tapi untuk lebih bagusnya ini saya sudah punya mikroskop lain yang tidak perlu diamati, tetapi nanti hasilnya bisa dilihat di laptop, ya, di laptop sama persis dengan tadi. Jadi kita hidupkan ke listrik, lalu kita install softwarenya di laptop, lalu kita hubungkan dengan kabelnya ke laptop. Setelah itu kita buka softwarenya di sini, lalu kita tempatkan preparat atau apa yang diamati. Misalnya di sini itu kita akan mengamati kaki lebah, sayap kupu-kupu, salat buah, dan capung. Lalu kita tempatkan yang kecil ini, kita tempatkan di sini, ya. Saya tarik, lalu masukkan, lalu tempatkan di situ. Lalu kita putar-putar yang ini, makro, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini.
Nah, jadi ini adalah Microsoft yang tadi ya, itu bisa dilihat. Nah, jadi di sini ada cahayanya untuk menghasilkan cahaya dari lampu dari listrik. Kemudian ini untuk mengatur-ngatur cahaya, bisa diredup, bisa diterangin ya. Ini adalah tempat preparat itu ya. Yang ini adalah pemutar untuk kiri kanan. Ini pemutar untuk maju mundur. Lalu di sini adalah lensa objek. Di sini lensa objek ada pembesarannya ya. Pembesarannya biasa. Lalu bisa diganti-ganti. Bisa diganti-ganti berapa kali pembesaran ya. Kemudian di sini lensa okuler yang dekat dengan mata. Sekarang diganti dengan laptop ya, laptop. Jadi ketika kita mengamati itu ya, kita mengamati seperti ini. Jadi bendanya ditempatkan di situ. Kalau kita putar-putar ini ya, kita mencari datanya. Lalu kalau di laptopnya akan kelihatan seperti itu ya. Jadi bisa dicari-cari, diputar-putar pelan-pelan, jangan sampai ini. Nah, kalau enggak kita putar yang ini. Nah, itu sudah kelihatan pelan-pelan, lalu kelihatan itu ya, ini di sana ya, itu bisa diamati. Selanjutnya kita akan melihat beberapa alat yang digunakan di laboratorium biologi. Yang pertama adalah mikroskop ya, untuk melihat benda-benda yang kecil. Kemudian gelas ukur. Selanjutnya adalah labu destilasi. Itu kawat mikrom. Kemudian kaca dan gelas arloji, kemudian kawat kasa, pipet tetes, kaki 3 ya, untuk memasak nanti, rak tabung reaksi. Kemudian ini plat tetes. Kemudian ini mortar atau alu tumbuk ya. Kemudian ini gelas piala, tabung reaksi, labu ukur, labu Elmeyer, dan sebagainya. Oke, demikianlah beberapa alat di lab IPA yang digunakan dan sering dipakai. Banyak sekali tapi tidak sempat kita pelajari semua. Demikian, terima kasih. Oh ya, jangan lupa subscribe dan di like ya, biar subscribe-nya tambah banyak. Terima kasih.